dari tempat saudara, katakan shalom. Boleh kan berikan senyum, boleh katakan shalom. Keluar dari tempat saudara, amin. Kita saling memberkati, berikan senyum, boleh katakan shalom. Kiranya damai sejahtera Allah turun atas tempat ini. Yang siap memberkati Tuhan dengan pujian, katakan amin. Yang siap memberkati Tuhan dengan pujian, boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, haleluya. Boleh silakan duduk kembali Bapak Ibu. Silakan duduk kembali. Terima kasih Bapak. Sore hari ini kembali Engkau membawa kami, umat pilihan-Mu Tuhan, di dalam kemah pertemuan-Mu, di mana kami berjumpa dengan Engkau di dalam roh. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak Tuhan menyembah Engkau. Sebab di sini kami boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan. Di sini kami boleh merasakan berjumpa dengan Engkau. Dan kami percaya saat kami berjumpa dengan Engkau, hadirat-Mu membuat kami bersukacita. Hadirat-Mu membawa kesembuhan bagi kami. Hadirat-Mu membawa pemulihan bagi kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Jesus, kami sembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu, Yesus Tuhan. Sungguh Bapa, kami bangga punya Allah seperti Engkau, Allah yang perkasa. Jesus, Engkau Raja damai. Curahkan urapan-Mu Tuhan, curahkan kemuliaan-Mu di tempat ini, Jesus. Jesus, haleluya. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Kami mencari wajah-Mu. Turunkanlah Tuhan hadirat-Mu di tempat ini. Haleluya, haleluya. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Rindu Kau selalu dalam hidup. Katakan Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus. Mari ubah setiap hari Tuhan. Celikanku, celikanku, jamalah ku rindu hadir. Katakan ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kamu mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Katakan Allah Roh Kudus, penuhi kami Tuhan. Allah Roh Kudus. Mari Roh Kudus penuhi setiap kami, urapi setiap kami Bapa. Rindu Kau selalu dalam hidupku. Katakan Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus. Ubah hatiku, celikanku, celikanku, jamalah ku rindu. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan berkata, ku sembah
sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kamu mulia bagimu. Katakan ku sembahku, sebab Engkau kudus yang bersemayam di atas pujian kami. Dan ku sanjung Kamu mulia bagimu Tuhan. Mari jemaat sendiri, Bapak Ibu angkat pujian, katakan Allah Roh Kudus. Inilah doa kami, penuhi setiap kami Tuhan. Dalam hidupku jadikan setiap kami Tuhan, jamah setiap kami Bapa. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan berkata, ku sembah kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kamu sembah kudus, kuduslah Engkau Tuhan, dan ku sanjung Kamu mulia bagimu Tuhan. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan, katakan Tuhan, mari berbahasa roh. Kuduslah Engkau Tuhan, kuduskan kami sama seperti Engkau Allah yang kudus. Mari masing-masing berseru kepada Tuhan, bermazmur. Jesus, Jesus. Mari Roh Kudus, mari pribadi lepas pribadi, biar Engkau jamah Tuhan, biar kami boleh merasakan betapa Engkau baik, betapa Engkau sungguh baik Tuhan. Kami percaya Engkau sedang bekerja di tempat ini Tuhan, Engkau sedang melawat kami. Mari bersama-sama katakan, ku sembah Engkau kudus Tuhan, ku sembah kuduslah Engkau Tuhan. Bagimu Tuhan,
katakan bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Mari bersembah Tuhan. Jesus, 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 kami tinggikan, kami sembah Engkau Tuhan. Penuhi setiap kami Tuhan dengan urapan-Mu Bapa. Penuhi kami Tuhan dengan kuasa-Mu Tuhan. Jesus, Jesus, kami percaya saat kami menyembah Engkau Tuhan, hadirat-Mu datang di tempat ini. Kesembuhan terjadi Tuhan. Yang sakit Kau sembuhkan, yang lemah Kau berikan kekuatan. Jesus, Engkau layak terima segala pujian. Haleluya. Biar Engkau curahkan kuasa-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau curahkan kuasa dari tempat maha tinggi memenuhi gereja-Mu Tuhan. Jesus, Jesus, kuasa-Mu sungguh dahsyat Tuhan. Haleluya, haleluya. Biar yang sakit berkata, aku disembuhkan. Yang lemah berkata, aku diberikan kekuatan. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di tempat ini. Mujizat terjadi di tempat ini. Jesus. Mari yang percaya berkata di hadapan Tuhan. Bersama katakan kuasa-Nya dicurahkan. Kuasa-Nya dicurahkan, berkat-Nya di penuaian jiwa-jiwa. Kemuliaan hanya bagi Kau. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama katakan kuasa-Nya. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Yes, amen. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan. Mari Bapak Ibu sendiri, mari jemaat sendiri katakan kuasa-Nya. Penuaian jiwa terjadi, malam penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Menyembah kemuliaan Tuhan. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Mari bersama berkata kuasa-Nya dicurahkan, berkat-Nya di penuaian besar. Segala suku bangsa, segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan. Mari sekali lagi jemaat berkata kuasa-Nya, kuasa-Nya, berkat-berkat-Nya dilimpahkan. Mari bersama-sama berkata segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan, kemuliaan Tuhan telah turun. Umat Tuhan berkata kemuliaan Tuhan telah turun. Sorakan haleluya. Tepuk tangan bagi kerajaan sorga. Tepuk tangan bagi Bapa yang baik. Haleluya.
Kami percaya Tuhan Engkau hadir sedang dan terus memberkati setiap kami yang hadir di tempat ini. Kami bersyukur kami umat yang sudah Kau berikan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memberkati Tuhan dengan pujian bersama berkata amin. Boleh berikan tepuk tangan yang keren bagi Tuhan. Haleluya. Ku diberi kuasa. Yang punya kuasa dari tempat maha tinggi katakan amin. Ayo tepuk tangan sama-sama bagi Allah kita. Haleluya. Umat yang punya kuasa, tepuk tangannya pasti keren. Memuji Tuhannya pasti keren. Haleluya. Ayo umat Allah berkata. Diberi kuasa dari Raja Mulia. Ayo sama-sama. Menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa. Amin. Bila Allah ada bersamaku, siapa yang dilawan? Ayo lambaikan tangan sama-sama. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Yang punya kuasa katakan amin. Haleluya. Tepuk tangan sama-sama bagi Allah yang dahsyat. Diberi kuasa dari Raja Mulia. Katakan menaklukkan musuh di bawah kaki. Katakan ku pakai dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa aja katakan bila Allah ada bersamaku. Sekali lagi katakan bila Allah ada bersamaku, siapa aja dilawanku. Ayo semuanya anak muda katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Yang punya kuasa katakan yes. Boleh katakan kiri kanan muka belakang, katakan Anda punya kuasa. Katakan kiri kanan muka belakang, katakan Anda punya kuasa. Kuasa dari tempat yang maha tinggi. Haleluya. Ayo tepuk tangan sama-sama bagi Allah kita. Angkat tanganmu. Sungguh besar Kau Tuhanku. Boleh angkat tangan di hadapan Tuhan yuk. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja. Ayo sekali lagi bersama-sama. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sekali lagi bersama. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan. Haleluya. Bapak di surga kepingin dengar tepuk tangannya tanpa pemusik seperti apa. Jemaat sekalian, haleluya. Roh Kudus sudah tercurah di tempat ini. Yang percaya katakan amin. Roh Kudus tercurah, haleluya. Ayo sama-sama. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib, amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini.
ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat. Ayo sama-sama katakan Roh Kudus tercurah. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat. Yang kiri kanan dilihat, katakan hari ini. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan. Ayo semuanya bentuk belenggu semuanya. Belenggu dosa telah dipatahkan. Ayo bersorak bersama. Mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur bah. Mari Bapak Ibu saling memberkati, saling mengurapi kiri kanan muka belakang semuanya. Cita minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Yang percaya punya kuasa katakan amin. Haleluya. Roh Kudus sudah tercurah di tempat ini. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, katakan urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat. Sekali lagi Roh Kudus tercurah. Mari Bapak Ibu sendiri katakan Roh Kudus. Roh Kudus. Jemaat sendiri, urapannya yang ajaib. Kudus. Ayo bersama-sama dilihat temannya, katakan hari ini, amin. Hari inilah harinya Tuhan, amin. Saat pembebasan tiba, semuanya yuk sama-sama. Belenggu dosa telah dipatahkan. Yuk bersorak, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah penuh. Boleh saling memberkati, kiri kanan muka belakang katakan. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Ayo kita saat ini memberkati para imam musik. Ayo diarahkan urapannya kepada pemusik, anggur baru arahkan kepada pemain musik. Ayo kepada kita yang melayani. Ayo kita yang melayani, katakan yes. Urapi umatnya. Sekarang yang sebelah kanan memberkati yang sebelah kiri. Yang kiri terima, yang kanan memberkati, katakan yang kiri terima, yang kiri terima. Ayo sekarang bergantian, yang kiri memberkati yang kanan. Yang kanan terima. Minyak baru tercurah. Ayo kita saling memberkati lebih lagi. Anggur baru tercurah. Sukacita. Nyata kuasanya, yang percaya
Jadi boleh berikan tepuk tangan, katakan curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Segala pujian hormat bagi Tuhan. Allah yang baik, Allah yang setia, yang senantiasa menyertai hidup kami. Kalau sore hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, kami percaya semua karena anugerah-Mu yang menyertai kami. Bukan karena kuat gagah kami sebagai manusia. Kami mengucap syukur, biarlah pujian sembah kami menjadi satu dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Sehingga Engkau berkenan bersemayam di tengah-tengah kami. Dan kami pegang janji Tuhan, di mana ada hadirat-Mu, di situ ada kemerdekaan. Engkau sedang membaharui, memulihkan, Engkau sedang menyembuhkan setiap kami. Dalam hadirat-Mu ada pernyataan kan kebenaran. Kebenaran yang menuntun kami kepada kemerdekaan yang sesungguhnya. Biarlah pengurapan-Mu menuntun kami belajar dan mengerti. Sehingga ketika kami melangkah keluar di tempat ini, hidup kami tidak pernah sama lagi. Tapi kami sungguh-sungguh berperilaku sesuai dengan firman yang akan kami dengar malam hari ini. Dan pengurapan-Mu menuntun hamba-Mu dalam menyampaikan dari awal sampai kepada akhirnya. Kami akan duduk diam dan kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Semua diberkati Tuhan. Amin. Beberapa hari yang lalu kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. 2000 tahun yang lalu dia datang ke dunia sebagai juru selamat. Jadi mengadakan pertukaran, dia yang binasa supaya kita hidup. Tapi setelah mengadakan pertukaran, malah check out ke sorga. Malah meninggalkan kita. Berkat rohani apa yang kita dapatkan? Justru karena Yesus naik ke sorga. Ibrani 12 ayat yang ke-5 sampai 11, kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Dan buah kebenaran sebagai judul renungan firman sore hari ini. Diambil dalam kitab Ibrani pasal ke-12 dari ayat yang ke-5 sampai ke-11. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya, kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita. Supaya kita beroleh bagian dalam
kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan dia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Kalau kita tidak dihajar berarti kita bukan anak. Bahasa aslinya notos, bahasa Inggrisnya bastard. Saudara suka lihat film di TV, wah teroris sambil tembak, bastard. Apa bastard itu? Anak haram. Seringkali kita berpikir mungkin kita cemburu sama teman kita. Teman kita ini rumah tangganya baik-baik, usahanya diberkati, jalannya lurus. Lah saya sudah jatuh tertimpa tangga, tangganya nyerempet anjing, anjingnya marah, anjingnya gigit, anjingnya anjing gila lagi. Masalah satu belum selesai, datang lagi satu. Pernahkah kita berpikir sejak kita ikut Tuhan, hidup kita jadi tambah masalah? Engkau sedang diperlakukan sebagai anak. Mau jadi anak Tuhan? Bisa sah loh. Bagaimana prosedurnya jadi anak Tuhan? Paulus berkata, jika kamu mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu diselamatkan. Ada banyak orang duduk di gereja puluhan tahun, dia belum jadi anak Allah. Karena tidak ada orang yang menuntun dia lahir baru. Buktinya saya percaya Tuhan, makanya saya duduk di gereja. Kalau cuma percaya, setan juga percaya, Yakobus berkata. Orang diselamatkan karena hatinya percaya dan mulutnya mau mengaku. Bagi saudara yang menikah dulu ketika mengikat janji, apa dengan berkataan atau cuma modal senyum-senyuman? Ketika kita percaya mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diberi kuasa sebagai anak Allah. Kenapa kita jadi anak Allah? Karena Roh Kudus masuk di dalam kita. Di dalam dia kamu juga. Karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Apa itu? Yaitu penebusan yang menjadi milik Allah. Maka Yesus berkata adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Kenapa Yesus setelah mengadakan pertukaran dosa ditanggung seluruh dunia, malah pergi ke sorga. Kalau Yesus tidak pergi, penghibur itu tidak datang. Seandainya Yesus belum naik ke sorga sampai hari ini, kapan GB Suropati bisa undang Yesus berkhotbah? Dia 100% Allah tapi 100% manusia. Dia lewat kota Yeriko, Bartimius disembuhkan. Seorang perempuan punya sakit pendarahan 12 tahun dan dihabiskan semua harta untuk pengobatan. Tapi tidak kunjung sembuh. Satu kali Yesus lewat di kampungnya. Dia berpikir asalku jamah saja jumbai jubahnya aku sembuh. Dan memang dia sembuh. Kalau Yesus tidak lewat kampungnya, perempuan ini tetap punya sakit pendarahan. Ketika Yesus bangkit dari mati, dia mengalahkan dosa. Dia mengenakan tubuh kemuliaan. Dia menyertai perjalanan 2 murid ke Emmaus. Ketika muridnya sadar ini Yesus, tiba-tiba Yesus hilang. Tubuh kemuliaan tidak dikuasai ruang dan waktu. Yesus masuk di tengah satu ruangan yang terkunci di mana murid-murid yang lain sedang ketakutan. Dan Yesus berkata, damai sejahtera bagimu. Thomas, cucukkan jarimu. Sebab hantu tidak punya tulang dan daging. Berarti tubuh kemuliaan ada tulang, ada daging. Bahkan Yesus masih, mana ada makanan tidak? Dikasih ikan goreng. Setelah makan Yesusnya hilang lagi. Ikannya ikut hilang. Setelah pakai tubuh kemuliaan pun Yesus tetap tidak maha hadir.
Maka adalah lebih berguna bagi kita gereja Tuhan kalau Yesus naik ke sorga. Maka dia memberikan seorang penolong yang lain, Parakletos. Pengganti juru selamat. Dan dia sudah kita undang mungkin 20 tahun yang lalu ada di dalam kehidupan kita. Kita sekarang punya juru selamat pribadi. Yang 24 jam satu hari bisa menyembuhkan kita. Yang 24 jam satu hari bisa memberi kita mujizat. Mujizat tidak turun dari langit. Mujizat ada dalam kehidupan kita. Dan ketika dia ada di dalam kita, maka dia memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Ketika kita lahir baru terima Yesus, kita akan dibenarkan. Dosa kita dihapus, kita langsung dibenarkan. Tapi Tuhan mau orang yang sudah dibenarkan, hidupnya benar setelah itu. Bukankah dosa sudah dihapuskan? Tapi tabiat dosa ada. Beda kalau seorang bayi baru lahir. Langsung dia lahir baru. Bayi baru lahir langsung terima Yesus. Bayi belum berbuat dosa. Cuma ada benih dosa keturunan Adam diganti benih kudus, selesai. Sebelum kita lahir baru, sebelum kita jadi orang percaya, mungkin 30 tahun kita dibentuk jadi manusia lama. Kita punya tabiat yang sombong mungkin, pelit, egois. Hari ini kita lahir baru, dosa egois, dosa pelit, dosa sombong dihapuskan. Tapi apakah tabiat dosanya langsung hilang? Tidak. Saya ambil ilustrasi. Jika seorang anak tidak naik kelas bagaimana? Susah ya. Terus anaknya menangis, menyesal, minta maaf. Dimaafin tidak Pak? Atau mau dipotong 7? Dimaafin tidak? Dimaafin. Tapi sekalipun dimaafin kan tetap dididik anak ini. Supaya apa? Supaya tabiat malasnya hilang. Kalau tahun depan tidak naik kelas lagi gimana? Dia memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Kenapa kita harus dituntun kepada kebenaran? Sebab Petrus berkata, kita ini sudah ditebus dari cara hidup yang sia-sia bukan dengan barang fana. Sebelum kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menempuh jalan hidup yang sia-sia. Sekarang Tuhan hapuskan kesalahan kita, Dia mendidik kita, hidupnya beda sekarang. Cara hidup, sama-sama katakan cara hidup. Apa sih cara hidup dunia? Yohanes berkata, jangan kamu kasih dunia. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada dalam dunia, yang pertama keinginan daging, kedua keinginan mata, ketiga keangkuhan hidup bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang binasa dengan keinginannya. Tuhan mendidik kita tinggalkan. Dulu kau mengasihi dunia, sekarang kau harus mengasihi Tuhan. Apa sih kasih akan dunia? Pertama keinginan daging, sesuatu yang harus dipuaskan. Dan Paulus berkata keinginan daging kan berbuahkan perbuatan daging. Apa perbuatan daging? Percabulan, cemar, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, berseteru, berselisih, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, egois, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu. Barang siapa melakukan hal yang demikian, dia tidak akan mendapat bagian kerajaan Allah. Yesus berkata cari kerajaan Allah, kebenaran, semua akan ditambahkan. Apa yang Tuhan tambahkan, semua menjadi kebutuhan dasar kita. Makanan, minuman, pakaian tidak hanya ditambahkan tapi didandani. Kenapa Tuhan berkenan menambahkan dan mendandani? Karena kita hidup benar. Tapi orang yang sudah dibenarkan hidup setelah itu masih gak benar, dia tidak akan mendapat bagian kerajaan Allah. Banyak orang meninggalkan gereja, meninggalkan Tuhan. Kenapa? Toh hidup saya tidak berubah. Bukan Tuhan yang berubah. Kita yang tidak mau berubah. Yang saya maksud jemaat di Bandung bukan di Malang. Karena saya khotbahnya lagi di Malang. Saya ngomongnya Bandung. Allah
Allah yang mendidik kita, menuntun kita sampai kepada kebenaran dan menghasilkan buah kebenaran. Ketika dididik itu enggak enak. Penulis Ibrani berkata, memang tiap ganjaran pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita, tapi duka cita. Tapi kemudian dia menghasilkan buah kebenaran. Kebenaran harus ada buahnya. Yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Saya ketika masa remaja, saya kasar sekali sama pembantu rumah tangga. Sepertinya tidak ada pembantu rumah tangga yang betah kerja di rumah saya. Kasar sekali. Saya kuliah di luar negeri. Tahun 86 terjadi devaluasi rupiah. Dolar dari 1.100 jadi 1.600. Orang tua saya telepon, tidak bisa kirim semua keperluan hidup saya. Mereka cuma support biaya kuliah saya. Jadi saya harus cari kerja. Tapi karena visa saya student, saya jadi umpet-umpetan kerjanya. Karena mereka tahu saya visanya student gak bisa diizinkan untuk bekerja, maka terjadi outsourcing. Saya bekerja sebagai tukang cuci piring tapi maha hadir. Sikat WC iya, jadi asisten cooker iya, suruh goreng tortilla iya. Saya kerja di 2 restoran Meksiko dan restoran Jepang. Suruh bikin sushi, bikin tempura, dulu saya ahli gitu. Dan orang bule itu kalau suruh orang tidak tedeng aling-aling. Tidak pernah ada kulonuwun. Yunus clean up, orang lagi makan suruh bersihin WC. Bagaimana Tuhan mendidik saya yang begitu kasar. Sampai hasilkan buah kebenaran. Dengan dapur kesengsaraan. Dari kecil lidah saya ini pengen makan enak. Orang tua saya usahanya pada waktu itu diberkati. Jadi mama saya tidak punya waktu. Nih kamu makan sama ayam goreng. Beli sate aja. Dari kecil lidah saya terlatih makan enak. Bagaimana Tuhan memproses saya. Tahun 2000 saya menyerahkan diri sebagai hamba Tuhan full time. Saya cuma dapat persembahan kasih 200.000 satu bulan. Bisa dibayangkan bagaimana menderitanya hidup saya. Dari seorang pengusaha yang angkuh, tiba-tiba menunggu anugerah Tuhan. Kalau nggak ada orang kirim makan malam, nggak makan malam kita. Makanya setiap ada kegiatan cool, begitu bersemangat kita ikut makan. Tuhan tutup semuanya, saya punya rasa takut dan malu untuk minta sama orang tua, apalagi pinjam sama teman. Bagaimana Tuhan menghilangkan tabiat saya yang pengen makan enak. Api kesengsaraan. Banyak orang justru mundur ketika diproses. Padahal kau sedang diperlakukan sebagai anak. Saya diperlakukan tidak adil. Teman saya kunjungan, doa keliling. Saya harus memimpin rumah doa setiap hari bertahun-tahun. Dan jemaatnya cuma 4-5 orang dan semuanya janda. Tapi tidak ada janda kembang satupun. Janda di atas 55 tahun semua. Yang satu agak budak sedikit. Saya masih khotbah, dia sudah mimpin doa syafaat. Mak, sebentar, saya belum selesai khotbahnya. Sakit hati saya diperlakukan tidak adil. Tapi kemudian menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai. Saya diberikan kesempatan melayani banyak gereja. Lebih dari 100 gereja saya sudah melayani. Tanpa bermaksud untuk memegahkan diri. Teman saya bilang, saya ini cuma administrasi terus. Kok kamu enak ya kalau aku lihat status kamu di BBM, nanti di Medan, nanti di Palu, nanti di Kupang, nanti di Malang. Gimana sih caranya? Saya bilang kau tidak tahu bagaimana proses yang aku hadapi. Ketika diproses, disesai itu enggak enak. Dengan cara apa Tuhan memproses kita? Besi menajamkan besi. Bagaimana kita hasilkan buah kebenaran? Buah kebenaran itu kasih.
Karena kasih kita punya damai, karena kasih kita punya sukacita. Orang yang jahat tidak akan punya damai. Orang yang suka tipu-tipu, orang yang suka memperdaya orang tidak punya damai. Karena kasih kita sabar sama yang lain. Oh, dia nggak sabar sama saya, dia tidak mengasihi kita. Karena kasih kita setia, karena kasih kita jadi murah hati. Dulu kita orang yang pelit. Sekarang jadi murah hati untuk menabur, untuk kembalikan perpuluhan. Dulu untuk menabur langsung hitung kancing. Kasih jangan, jangan kasih. Dulu mau ke gereja hitung kancing, sida ora, ora sida. Sekarang jadi setia. Mau hujan, mau laut bergelora, gunung beranjak, tetap ibadah di GB Suropati. Jadi setia. Melalui apa Tuhan proses kita? Kalau Yesus berkata, jika engkau baik kepada orang yang baik, apa jasamu? Untuk menghasilkan buah kebenaran berarti terjadi satu penganiayaan. Siapa yang dipakai Tuhan? Coba pandang sebelah kanan saudara. Diakah orangnya? Kita tidak akan diproses oleh kecoa saudara. Kita akan diproses bukan oleh nyamuk. Oleh sesama kita. Kalau semuanya tertib, gampang menghasilkan buah kesabaran. Kalau lagi gak punya duit, gampang menguasai diri. Yang susah itu kalau lagi banyak duit. Kalau lagi gak punya duit, puasa mudah. Yang susah tuh kalau ada kirim babi kecap, babi hong, itu puasa susah saudara. Saya di Malang ini kulinernya daging terus. Datang disambut nasi goreng. Malamnya nasi rawon, besok siang ayam goreng tetes, malamnya iga bakar. Tadi siang rawon lagi. Saya jadi karnivora saudara, pemakan daging. Sampai kapan Tuhan mendidik menyesah kita? Berbahagialah orang yang membawa damai. Mereka akan disebut anak-anak Allah. Dulu kan kita ketika lahir baru kita diberikan kuasa sebagai anak Allah. Baru jadi anak Allah. Anak dipimpin oleh orang tuanya. Sampai anak ini menghasilkan buah kebenaran. Apa buah kebenaran itu? Kasih. Saya paling bodoh kalau lihat pohon. Saya cuma tahu pohon kelapa, pohon pisang, pohon pepaya. Selain itu 3 bagi saya hijau semuanya. Teman saya sambil nyetir mobil pun dia bisa menilai itu pohon alpukat. Itu pohon sirsak. Saya ngelihat apa bedanya, hijau aja semuanya. Tapi kalau ada buahnya alpukat tahu gak saya? Dari mana kita lihat iman seseorang? Dari buahnya. Apakah kita membawa damai atau kita jadi batu sandungan? Saya perjalanan dari kota Subang menuju Bandung lewat Tangkuban Perahu. Dari Subang jalannya menanjak dan berbelok-belok. Di depan mobil saya tidak cepat jalannya. Mau disalip nggak bisa karena arus berlawanan begitu padat menuju tol Cipali. Saya klakson sekali nggak minggir, 2 kali nggak minggir, 3 kali nggak minggir, kasih lampu nggak mau minggir juga. Dan saya lihat kaca spion begitu banyak mobil yang antri di belakang saya, udah nggak sabar semuanya. Pakai lampu semua mengisyaratkan buru dong salib. Gara-gara 1 orang nih, kita semua jadi jatuh dalam dosa. Nggak puguh-puguh kan kita jadi mangkel, jadi sebel, mulut jadi keluar kata yang sia-sia. Emang jalan bapak lu bagaimana? Tin. Gara-gara 1 orang kita jadi jatuh dalam dosa. Anak Allah membawa damai. Sampai dunia melihat perbuatanmu yang baik. Mereka memuliakan Bapa di sorga. Dari yang berdosa diampuni, tabiat dosanya hilang. Dulu pelit, dulu sombong, dulu egois. Sekarang jadi setia, jadi murah hati, jadi lemah lembut.
Itu tandanya sudah menghasilkan buah kebenaran. Kisah Rasul 26:18 berkata, untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang, dari kuasa iblis kepada kuasa Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh yang pertama, pengampunan dosa, yang kedua, mendapat bagian apa yang ditentukan untuk orang-orang yang sudah dikuduskan. Ada bonus pertobatan. Apa bonus pertobatan itu? Bahasa aslinya itu apesis. Apa artinya apesis? Remissions of sins. Arti kata apesis itu freedom. Bebas. Deliverance, kelepasan. Forgiveness, liberty, kemerdekaan. Dan remission, kortingan, potongan. Pernahkah kita melihat itu satu orang, nenek moyangnya sakit A, nurun kepada orang tuanya, sakit A juga. Pasti anaknya juga sakit A. Tapi kita bisa mengalami freedom. Asal menghasilkan buah kebenaran. Nenek moyangnya maaf kata, miskin. Orang tuanya juga miskin. Ya anaknya cucunya pasti miskin. Tidak, kita bisa mengalami liberty. Ketika kita hidup dalam dunia, kita menabur kesalahan 10 kali. Hari ini kita lahir baru, Tuhan ampuni karena kita berbuat salah 10 kali. Tapi konsekuensi dosa tetap ada. Kita memperdaya orang 10 kali, kita harus menuai 10 kali. Baru 2 kali kita mengalami tuaian, kita bertobat, dapat remisi dosa. Kortingan. Siapa yang dapat itu? Hanya orang-orang yang menghasilkan buah kebenaran. Yang membawa damai. Kita datang orang diberkati. Jangan kita datang orang jadi berbuat dosa. Datang orang ini jadi rusuh, bukan jadi membawa damai. Orang hidupnya jadi tidak diberkati gara-gara kelakuan kita yang egois. Orang jadi mati ke neraka gara-gara hidup kita yang serampangan. Tuhan pergi meninggalkan kita. Supaya dicurahkan Roh Kudus bagi setiap kita. 20 tahun yang lalu mungkin Roh Kudus sudah ada dalam kehidupan kita. Tapi pastikah kita ikut kehendak Tuhan? Paulus bilang gini di Roma 8. Sebab jika kamu hidup menurut daging, percabulan, hawa nafsu, iri hati, amarah, perselisihan, perseteruan sampai penyembahan berhala, kamu akan mati. Jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Dulu kan kita sudah ditebus, sudah dihidupkan, sudah dibenarkan, tapi belum hidup benar. Setelah dibenarkan, masih juga hidupnya tidak benar. Paulus berkata, kamu akan mati. Mati apanya? Ketika Adam dan Hawa makan buah pengetahuan baik dan jahat, Alkitab mencatat Adam itu mati. Adam mati apanya? Kalau Adam mati tubuhnya nggak ada kita sampai hari ini. Adam tidak mati jiwanya terus kehilang ingatan. Adam tidak juga mati rohnya karena roh kembali kepada Allah yang mengaruniakan, harus memberi pertanggungjawaban. Apa yang dimaksud Alkitab manusia itu mati? Roh Allah meninggalkan Adam. Ketika roh Allah meninggalkan Adam, Taman Eden tidak bisa pelihara hidup Adam. Adam harus meninggalkan Taman Eden dengan berpeluh dia mencari rezekinya. Bagi orang yang percaya Tuhan Yesus, kembali roh Allah diam di dalam kita. Seolah-olah kita kembali lagi di Taman Eden. Di Taman Eden tidak bisa berlaku dosa. Maka Yesus berkata, cari kerajaan Allah kebenarannya. Semua akan ditambahkan. Kan dulu saya sudah dibenarkan, tapi kan baru dibenarkan belum hidup benar. Orang yang sudah dibenarkan masih juga hidupnya tidak benar. Paulus katakan dia akan mati. Roh Tuhan meninggalkan manusia. Dari mana kita lihat? Dari buahnya kita lihat. Orang Kristen yang sudah ditinggalkan Roh Kudus. Dari mana kita tahu? Dari buahnya. Berselisih, berseteru, iri hati, dengki,
hawa nafsu, kepentingan diri sendiri, penyembahan berhala. Dari buahnya kamu akan lihat. Ketika Saul ditinggalkan roh Tuhan, Saul masih jadi raja. Dari mana kita nilai? Dari buahnya. Iri hati, benci, kejar Daud sampai matinya. Hamba Tuhan yang sudah ditinggalkan Roh Kudus, dari mana kita lihat? Dari buahnya. Dia tetap jadi hamba Tuhan. Dia tetap jadi orang Kristen. Kita tidak mengalami lagi apesis. Kita sedang menuju kebinasaan. Tapi semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Allah memimpin kita kebenaran. Sampai menghasilkan buah kebenaran. Dimanapun kita ada. Kita membawa damai. Dan orang-orang yang membawa damai, dia berhak mendapat bagian untuk orang-orang yang dikuduskan. Yaitu apesis. Kuasa kebangkitan Tuhan Yesus nyata. Mujizat tidak turun dari langit. Mujizat ada di dalam kehidupan kita. Jadi kalau berdoa gak usah teriak-teriak. Gak usah juga pakai loudspeaker. Dia ada di dalam kita. Kenapa dia tidak menambahkan? Karena hidup kita tidak berubah. Katakan sebelah kanan saudara, ayo bertobat. Dia menghajar kita untuk kebaikan kita. Supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Sampai kapan Tuhan hajar kita? Sampai membawa damai. Sekali lagi, ayo bertobat. Biar adil ke sebelah kiri, kamu juga. Pemusik boleh siapkan diri. Mari beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari kita bangkit berdiri. Kunci E. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu, kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap pandang padamu, kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap pandang padamu, kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap pandang padamu, kau ada untukku. Dia Bapa yang mendidik kita. Tidak ada anak yang tidak dihajar oleh orang tuanya. Dengan cara apa Tuhan mengajar? Dengan dapur kesengsaraan. Maksudnya untuk menghasilkan buah kebenaran. Seperti pemurnian emas. Emas diambil dari pertambangan, emas itu kotor dan keras karena bercampur dengan logam lain yang disebut aloi. Dengan cara apa emas dimurnikan? Dengan api yang membakar. Sampai emas itu meleleh dan mengendap ke bawah. Kenapa emas mengendap ke bawah? Karena berat jenis emas lebih berat dari segala jenis logam. Ketika emas dibakar mengendap dan meleleh ke bawah, kotorannya terangkat. Dan si pandai emas ambil kotoran itu. Ketika apinya dimatikan, bukankah kadar kemurnian emas itu naik? Tapi tidak cukup sekali diproses.
Besok dibakar lagi sampai dia meleleh mengendap ke bawah. Tapi ketika kotorannya terangkat ke atas, si pandai emas tidak ambil. Ketika apinya dimatikan, bukankah kotoran itu kembali nempel sama emas? Emas mengalami proses tapi tidak naik kadar kemurniannya. Ketika api kesengsaraan membakar kita, mulai kelihatan siapa kita. Ular kobra itu ular yang baik, tapi asal jangan disentuh. Kalau disentuh dia langsung berdiri. Setiap kita juga orang baik, asal jangan tersentuh. Begitu tersentuh, barulah kelihatan siapa kita. Contoh, digosipin orang. Wah, mulai marah kita. Mulai tidak menguasai diri. Sebelum digosipin kita baik. Tapi ternyata kita belum jadi orang sabar, belum lemah lembut, belum menguasai diri, malah berencana untuk musuhan. Tidak setia. 1 minggu Tuhan proses, itu kotoran ketidaksabaran, ketidaksetiaan, ketidakpenguasaan diri kan muncul. Ketika kita bertobat, Tuhan mengambil kotoran itu. Setelah apinya dimatikan, bukankah kekudusan kita naik? Dapat apesis. Tapi berhenti sampai di sana belum. Minggu depan diproses lagi. Minggu kemarin digosipin, sekarang difitnah. Fitnah itu memang lebih kejam daripada tidak memfitnah. Muncul lagi kekotoran kita. Marah lagi, tidak sabar lagi, tidak menguasai diri lagi. 1 minggu Tuhan biarkan, 2 minggu, 1 bulan, masih juga gak bertobat. Tuhan matikan dulu api kesengsaraannya. Kalau terus-terusan orang ini murtad, meninggalkan Tuhan. Ketika Tuhan matikan proses kesengsaraan itu, bukankah ketidaksabaran, ketidaksetiaan, ketidakpenguasaan diri nempel kembali sama orang itu? Jadi orang itu mengalami proses tapi tidak naik kelas. Kalau anak saudara lulus sekolah dasar dikasih hadiah apa? Sepeda. Lulus SMP kasih hadiah apa? Sepeda lagi. Lulus SMA kasih hadiah apa? Sepeda lagi? Tidak. Sekolah dasar sepeda, SMP motor, SMA mobil. Kok tambah hari tambah berat prosesnya nih? Supaya engkau diberkati lebih banyak. Tapi saya tidak tahan. Mengapa Tuhan? Tuhan berkata, why not? Karena engkau anakku. Dia menuntun kita sampai menghasilkan buah kebenaran. Hidup yang penuh dosa. Sekarang dipimpin jadi membawa damai kemana-mana. Orang itulah yang mengalami mujizat penuaian. Dia Allah yang baik. Dia bekerja di luar akal budi kita. Justru banyak orang yang mundur meninggalkan Tuhan ketika diproses. Tapi kita orang-orang yang teguh iman. Sanggupkah Tuhan berkati hidupku? Aku cuma ibu rumah tangga. Roh Kudus ada di dalam engkau. Aku cuma buruh kecil, gaji tidak seberapa. Roh Kudus ada di dalammu. Asal kau menghasilkan buah kebenaran, maka kau akan dapat freedom, deliverance, forgiveness, liberty, dan remisi dosa. Nabur 10, tuai cuma 2, selesai. Karena kita bertobat. Mari angkat tanganmu sekali lagi. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Walau ku tak dapat
walau ku tak dapat berharap, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap kepadamu Tuhan. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu Tuhan. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita katakan doa yang baik dengan sungguh-sungguh. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kami percaya berkat-Mu atas gereja ini Tuhan, dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Yang bersuka cita katakan haleluya. Yang percaya doamu dijawab oleh Tuhan seperti Yabes, katakan haleluya. Ora papa para sekara bara 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 bara. Ora para sekara bara bara sekara bara. Ora para sekara papa papa papa. Siapkan hati saudara, angkat kedua tangan saudara. Ora para sekara bara bara. Sekarang terimalah berkat kasih karunia berlimpah daripada Allah Bapa melalui Anak Tunggal. Persekutuan yang indah dan manis dengan Roh Kudus yang menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk 2 kalinya menjemput kita di antara permainan, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di ibadah minggu depan. Bekerja